Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sangat menginginkan saudara dan saya mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Sebab orang-orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, maka mereka akan memiliki dorongan yang sangat kuat untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Masih ingatkah saudara akan hukum terutama dari perintah-perintah Tuhan? Ada dua hukum terutama yang setara, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, serta kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Coba kita renungkan hukum yang pertama, pernahkah saudara melanggarnya? Mungkin pertanyaannya adalah, bagaimanakah saya melanggar hukum yang terutama itu? Pernahkah saudara mengingat pertanyaan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus di pantai Danau Genesaret? Yaitu, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Saudara, pertanyaan Tuhan Yesus dapat menjadi rujukan bagi kita di dalam mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kita. Saudara, apakah sebenarnya inti pengajaran Tuhan Yesus? Saudara, sebenarnya Tuhan Yesus mau mengajarkan tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, yakni kepada Mamon dan kepada Tuhan. Sebab ia akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Pengajaran Tuhan adalah janganlah kita mengasihi yang lain sehingga kita terlihat tidak mengasihi Tuhan, yakni dengan tidak mengutamakan Tuhan, tidak menghormati Tuhan, tidak mentaati Tuhan, karena kita mengasihi yang lain. Pertanyaannya, pernahkah saudara mengalami pengalaman seperti itu? Mari kita membaca Ulangan pasal 4 ayat 15 sampai dengan ayat 31. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri seperti yang terjadi sekarang ini. Tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu, dan dia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. Hati-hatilah, supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu, dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa, kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah, buatan tangan manusia, dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal
engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak, dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengar suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada permulaan pengajaran Musa ini, maka Musa memulai dengan hukum pertama dari 10 hukum Tuhan, yaitu Akulah Tuhan Allahmu, engkau tidak boleh mempunyai Allah lain selain daripada Tuhan. Jelas sekali apa yang menjadi peringatan Musa kepada umat Tuhan yang terkait dengan hukum pertama dari 10 hukum Tuhan adalah apa yang sering disembah oleh manusia pada zaman itu, yakni mereka sering menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Saudara, bagaimanakah peringatan Musa ini diaplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, janganlah kita mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Jikalau kita mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri kita. Saudara, firman Tuhan mengatakan demikian, hati-hatilah, supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu, dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak dapat menyangkal bahwa kehidupan manusia itu saling mempengaruhi satu sama lain. Artinya manusia suka meneladani manusia lain. Saudara, itulah yang diperingatkan Musa kepada umat Tuhan. Saudara, bangsa-bangsa di sekitar umat Tuhan mempunyai kebiasaan-kebiasaan dan kebudayaan mereka, yaitu mereka menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Dan saudara, sedangkan umat Tuhan, mereka telah mengenal Tuhan Allah yang menyatakan diri kepada mereka. Dan disitulah Musa memperingatkan umat Tuhan agar tidak mengikuti perilaku-perilaku dari bangsa-bangsa lain dengan membangun patung untuk disembah. Karena Tuhan menghendaki umat Tuhan mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka, dengan segenap jiwa mereka, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, demikian kita juga sebagai orang percaya yang hidup di masa kini. Mungkin ada di antara kita yang dipengaruhi oleh lingkungan kita, sehingga kita menjadi meneladani kebiasaan-kebiasaan mereka dengan membangun patung, lalu kita mulai sujud menyembah kepada patung itu. Namun kemungkinan besar, pada umumnya kita sebagai orang percaya, kita tidak membangun patung untuk kita sembah. Namun saudara, ada hal-hal lain yang kita sembah, yang kita lebih mengasihinya daripada kita mengasihi Tuhan. Dari mana kita tahu? Kita ketika mengasihi hal-hal itu, kita rela melanggar apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita rela tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saudara, itulah artinya kita lebih mengasihi hal itu. Dan saudara, ingatlah, apa yang kita lakukan itu, kita telah berdosa kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan di dalam 1 Yohanes berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudara, ini sebuah peringatan yang sangat jelas ketika kita mengasihi apa yang di dunia ini,
maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita introspeksi diri. Adakah hal-hal yang lebih kita kasihi daripada kita mengasihi Tuhan? Saudara, tidak berarti bahwa kita tidak boleh mengasihi. Kita harus belajar dari firman Tuhan apa yang patut kita kasihi. Namun demikian, ketika kita mengasihi sebagaimana firman Tuhan katakan, sebetulnya kita sedang mengasihi Tuhan. Sebagai contoh, misalnya, Tuhan perintahkan seorang suami harus mengasihi istrinya. Saudara, ketika kita melakukan itu, sebetulnya kita dimotivasi karena kita mengasihi Tuhan. Namun Alkitab melarang kita untuk mencintai uang. Tuhan tidak menginginkan itu. Oleh karena itu, saudara, jikalau kita lebih mencintai uang, artinya demi uang kita rela melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Demi uang kita rela tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Demi uang kita rela tidak hidup sebagai orang percaya yang seharusnya. Saudara, itu artinya kita mencintai uang. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mengasihi dunia dengan segala isinya, maka saudara, kita adalah orang-orang yang tidak memiliki kasih akan Bapa di dalam diri kita. Oleh karena itu, saudara, ketika kita memiliki kasih akan Bapa, maka Tuhanlah yang menjadi yang terutama dalam hidup kita. Artinya, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki sebagaimana yang ada tertulis dalam Alkitab. Itu artinya kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita, segenap pikiran kita, segenap kekuatan kita, dan segenap jiwa kita. Saudara, itulah yang Tuhan inginkan daripada kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati firman-Mu dan menolong kami untuk introspeksi apakah kami mengasihi Engkau dengan segenap hidup kami, ataukah kami sudah tidak mengasihi Engkau lagi karena kami mengasihi hal-hal yang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.